Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah Ilmu Alamiah Dasar dan Budaya Dasar yang berjudul Sumber Daya dan Lingkungan. Baiklah, di sini kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nisa, dan di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya Muhammad Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas makalah Ilmu Alamiah Dasar dan Budaya Dasar yang berjudul Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Langsung saja, yang A, pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam atau disebut juga dengan SDA adalah apa saja atau semua bahan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Dengan kata lain, semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem terdiri dari unsur biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan abiotik seperti udara, air, tanah, iklim, dan lain-lain. Semua benda, daya, keadaan, semua makhluk hidup yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang bekerja mengikuti hukum alam. Manusia menjadi faktor penentu tercapainya tingkat kesejahteraan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Yang B, klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Yang pertama, sifat. Berdasarkan sifat, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang telah kita manfaatkan dapat pulih kembali secara alami atau dibudidayakan. Contohnya, sumber daya alam nabati seperti padi, tebu, kelapa sawit, jagung, kedelai, ubi kayu, karet, teh, durian, mangga, dan lain-lain. Dan sumber daya alam hewani seperti sapi, kerbau, babi, kambing, kuda, itik, ayam, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kebalikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat pulih kembali, baik secara alami maupun secara budidaya. Sumber daya ini meliputi mineral, sumber energi seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam, mineral, dan energi di Indonesia penyebarannya tidak merata. Di Indonesia bagian barat banyak ditemukan endapan minyak, bumi, dan batu bara. Sedangkan di Indonesia bagian timur relatif sedikit. Sebaliknya, di Indonesia bagian timur kaya akan mineral seperti nikel di Sulawesi, tembaga di Papua, dan lain-lain. Jenis sumber daya mineral misalnya timah, tembaga, aluminium, emas, perak, nikel, mangan, biji besi, aspal, dan mineral lain seperti fosfat, belerang, batu gamping, kaolin, pasir, kuarsa, dan felspar. Bumi disebut dengan nama mineral organis karena bahan
pembentukannya organisme, yaitu plankton. Pada waktu eksploitasi minyak bumi di Indonesia, umumnya juga ditemukan gas bumi atau alam. Dengan ditemukan teknologi gas bumi, maka gas bumi dapat dicairkan guna memudahkan ekspor dan distribusi ke tempat konsumen yang disebut liquefied natural gas. Penyebaran minyak bumi dan gas alam di Indonesia hampir merata karena terdapat di seluruh kepulauan. Lokasinya paling banyak berada di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Yang ketiga, sumber daya alam tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis yaitu udara, angin, matahari, energi pasang surut, dan lain-lain. Udara, matahari, energi pasang surut selalu tersedia di alam ini, makan sinarnya, dan energinya tidak akan habis. Air laut yang selalu berombak dapat bermanfaat guna menopang kehidupan manusia. Yang selanjutnya, jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, SDA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu berupa makhluk hidup seperti hewan, yakni sapi, kuda, kerbau, babi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain. Tumbuhannya seperti padi, jagung, kedelai, karet, kelapa sawit, mangga, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, mineral, gas alam, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Yang selanjutnya lagi, potensi sumber daya alam. Pembagian sumber daya alam berdasarkan potensinya ada dua macam, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik seperti batu, kayu, emas, padi, jagung, rosella, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, bioetanol, biofuel, dan lain-lain. Selanjutnya, pemakalah yang kedua dilanjutkan oleh Muhammad Suhendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Suhendi dan saya akan menyampaikan presentasi atau makalah yang telah disampaikan oleh Khairunisa. Pengelolaan sumber daya alam. 1. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pada dasarnya manusia berhak untuk memanfaatkan apa yang di muka bumi dengan tidak melebihi batas atau berlebihan. Tetapi selain itu, manusia diberi hak juga berkewajiban menjaga kelestarian alam semesta dan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ini semua bertujuan agar kehidupan di bumi menjadi makmur dan penuh dengan berkah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pengelola sumber daya alam bertujuan guna menjamin kelestarian kualitas lingkungan. D. Kependudukan lingkungan hidup. 1. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akibat totalitas lebih besar daripada moralitas. Kesehatan yang semakin baik menyebabkan moralitas rendah dan pertambahan penduduk semakin meningkat akibat adanya imigrasi. Permasalahan penduduk di negeri berkembang adalah pertambahan yang tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan, penyebab tidak merata, terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga terjadi pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.
Pertambahan penduduk yang semakin meningkat berdampak pada lingkungan, sehingga banyak terjadi pencemaran udara dan tanah. Dan kedua, kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, sehingga alam seakan-akan sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Ketiga, cara menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah pendidikan cipta lingkungan. Kedua, gaya hidup hijau dalam kurung grand lifestyle. Yang ketiga, ruang terbuka hijau. Keempat, penghijauan dengan menanam pohon. Kelima, konservasi terumbu karang. Dan keenam, pembangunan berwawasan lingkungan. Sekian dari saya, dan pemakalah selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Suhindi. Yang E, etika lingkungan. Etika lingkungan adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang menerapkan pedoman manusia atau suatu kelompok dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian, adakah kaitan atau hubungan perbuatan tindakan manusia yang benar dan salah dengan lingkungan? Oleh karena itu, guna menciptakan manusia hidup dalam keselarasan dengan lingkungan, perlu diterapkan sikap etika keseimbangan lingkungan, yaitu A. Manusia adalah bagian dari lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan makhluk lain dan bukan penguasa lingkungan. Titik dalam hal ini, manusia harus menyayangi dirinya, semua makhluk hidup lainnya, serta lingkungannya. B. Tuhan menciptakan lingkungan untuk semua penghuni alam semesta, bukan hanya untuk manusia. Manusia sebagai khalifah, Tuhan harus mengelola lingkungan atau alam semesta dengan benar dan adil. C. Manusia harus mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana guna kepentingan generasi muda selanjutnya. D. Sumber daya alam terbatas sehingga manusia dalam pemanfaatannya harus hemat, diperbaharui, dan tidak boros. C. Hubungan manusia dengan lingkungan harus saling menguntungkan. F. Fungsi utama manusia dalam menjaga keseimbangan adalah mengawasi dan mencegah kelompok tertentu mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam dan merusak lingkungan. G. Negara berperan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. A. Kesimpulan. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisien. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan cara penghijauan dan reboisasi, pembuatan sengkedan atau terasing, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut di atas, kita dapat mengetahui dan memahami alangkah pentingnya menjaga sumber daya alam demi kelangsungan hidup jangka panjang. B. Saran. Yang pertama, memperbanyak membaca mengenai klasifikasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, memperbanyak buku referensi. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makalah presentasi kami. Jika terdapat kesalahan dalam mempresentasikan makalah dan pembuatan video, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.